Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Sari, NPM C101823. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai akuntansi untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang diampu oleh Ibu Anissa Nur Fitriana SE MSI. Sebelum mengenal lebih jauh, apa sih itu pengertian dari akuntansi? Nah, akuntansi sendiri adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk mendapatkan keputusan-keputusan yang tepat dari pengguna informasi. Ini tuh menurut American Accounting Association. Selanjutnya ada klasifikasi bidang akuntansi. Yang pertama ada akuntansi keuangan atau financial accounting, yaitu bidang ini berkaitan dengan akuntansi suatu unit ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk pihak-pihak di luar perusahaan. Yang kedua ada akuntansi pemeriksaan atau auditing. Dalam pemeriksaan akuntansi atau auditing dilaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan. Bidang ini berhubungan dengan audit yang secara bebas dilakukan pada laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Yang ketiga ada akuntansi biaya atau cost accounting, yaitu akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Yang selanjutnya ada akuntansi manajemen atau management accounting, yaitu akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya ada akuntansi perpajakan, yaitu akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungan untuk kepentingan penyusunan laporan perpajakan atau pajak. Selanjutnya ada penganggaran atau budgeting, yaitu merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan, ataupun pemerintah dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Akuntansi pemerintah atau government accounting, yaitu merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintah ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dalam pengendalian dan pengawasan keuangan negara. Selanjutnya ada sistem akuntansi atau accounting system. Nah, sistem akuntansi ini merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien. Mulai dari organisir, dokumen, sampai menyusun prosedur pencatatannya. Selanjutnya ada akuntansi anggaran atau budgetary accounting, yaitu akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data, proses keuangan yang sudah terjadi, serta tafsiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan atau anggaran dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ada akuntansi perbankan, yaitu proses perbankan juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal dari perbankan itu sendiri. Selanjutnya ada akuntansi internasional. Akuntansi internasional merupakan suatu standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian atau revaluation profesional dengan disclose yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomi, transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu.
Akuntansi selanjutnya adalah akuntansi pendidikan. Akuntansi pendidikan yaitu bidang khusus akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan. Itu dalam kegiatan belajar mengajar akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Selanjutnya ada akuntansi sosial, yaitu akuntansi yang menangani proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi suatu entitas usaha untuk kepentingan kelompok atau masyarakat tertentu dan masyarakat luas. Yang selanjutnya ada akuntansi sektor publik. Nah, akuntansi sektor publik ini yaitu sebagai akuntansi dana masyarakat yang selanjutnya dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya. Yang selanjutnya itu adalah akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan yaitu ilmu akuntansi yang dikombinasikan dengan ilmu sosial. Nah, dengan kata lain, akuntansi keperilakuan juga merupakan ilmu yang mempelajari efek dari perilaku manusia, sehingga bisa mempengaruhi data-data akuntansi serta pengembalian keputusan analisis. Nah, yang selanjutnya, apa sih fungsi dari akuntansi itu? Nah, akuntansi itu bisa dianggap sebagai bahasa perusahaan dalam memberikan informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk mengambil keputusan. Yang kedua yaitu proses akuntansi juga bisa menjadi dasar perhitungan pajak untuk menentukan kebijakan manajemen perusahaan. Itu adalah fungsi dari akuntansi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi ini yaitu diawali dengan yang pertama identifikasi transaksi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai ke dalam unit moneter atau objektif. Selain itu, transaksi yang akan dicatat juga harus memiliki bukti. Jika tidak ada bukti, maka transaksi tidak dapat dicatat dalam laporan keuangan. Bukti transaksi biasanya berupa kwitansi, nota, faktur, bukti kas keluar, memo penghapusan piutang, dan lain sebagainya. Nah, bukti-bukti tersebut tentu saja harus sah dan diverifikasi. Yang selanjutnya ada analisis transaksi. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan untuk memudahkan Anda dapat menggunakan persamaan matematis. Nah, persamaannya itu adalah aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Sistem pencatatan adalah double entry system, yaitu setiap transaksi akan berefek terhadap posisi keuangan di debit dan di kredit dan jumlah yang sama, sehingga setiap transaksi mempengaruhi sekurang-kurangnya 2 rekening pembukaan. Pencatatan transaksi pada jurnal. Yang selanjutnya itu adalah pencatatan transaksi pada jurnal. Nah, pencatatan transaksi ini setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat secara runtut di buku jurnal. Nah, jurnal adalah suatu pencatatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut penjurnalan atau journalizing. Nah, terdapat 2 macam jenis jurnal, yaitu jurnal umum dan juga jurnal khusus. Jurnal umum dikenal dengan istilah jurnal saja. Biasanya pencatatan transaksi dimasukkan ke dalam satu rekening yang didebit dan satu rekening dikredit. Sedangkan jurnal khusus diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Contohnya seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan lainnya. Yang selanjutnya itu adalah posting ke buku besar. Nah, umumnya perusahaan memiliki 2 buku besar, yaitu buku besar umum dan buku besar khusus.
Buku besar umum yaitu semua perkiraan yang ada dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang usaha, persediaan utang usaha, dan juga modal. Perkiraan ini saling berdiri sendiri dan berfungsi mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap perubahan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan. Pencatatan ke buku besar umum dilakukan secara berkala atau setiap akhir bulan berdasarkan jurnal khusus atau rekapitulasi dari jurnal khusus. Nah, selanjutnya ada buku besar pembantu, sering juga disebut dengan buku tambahan, yaitu sekelompok rekening yang khusus mencatat perincian piutang usaha dan juga utang usaha yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi yang lebih mendetail. Selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusunnya, neraca saldo itu sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit, maka itu dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang dan masih ada kesalahan. Jika demikian, maka akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi di sebelum laporan disusun. Selanjutnya adalah penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah ataupun perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periodik. Biasanya saat laporan akan disusun, pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Setelah itu, saldo yang ada di buku besar siap disajikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun secara akrual basic. Selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahap ini, kita hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo itu harus seimbang. Namun, ingat, saldo yang seimbang belum tentu benar, tapi saldo yang benar itu udah pasti seimbang. Selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusunnya itu seperti laporan laba rugi, yaitu untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan. Laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang terjadi. Neraca saldo yang selanjutnya adalah neraca dapat digunakan untuk memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Dan yang selanjutnya yaitu adalah laporan arus kas, yaitu untuk memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode yang berjalan. Selanjutnya adalah penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya adalah dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening minimal harus ditutup karena rekening-rekening tersebut digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber-sumber yang terjadi pada periode berjalan. Pada akhir periode akuntansi, rekening nominal sudah selesai menjalankan fungsinya sehingga harus ditutup. Selanjutnya, pada periode berikutnya dapat digunakan kembali untuk mengukur aktivitas yang baru dan mulai terjadi. Selanjutnya ada penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini tuh opsional, tergantung perusahaan bisa memakai penyusunan neraca saldo setelah penutupan ataupun tidak. Pada langkah ini, akuntan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo ini hanya memuat saldo rekening permanen saja. Tujuan pembuatan neraca saldo
setelah penutup ini adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar, sehingga penyusunan neraca saldo ini tidak wajib dan hanya bersifat opsional. Selanjutnya adalah penyusunan jurnal pembalik. Ini juga bersifat opsional. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Karena tujuannya untuk menyederhanakan, maka tahap terakhir ini juga bersifat opsional. Jurnal pembalik biasanya pada awal periode berikutnya. Caranya dengan membuat jurnal pembalik ini, jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dengan kata lain, membalikkan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari yang awalnya di debit menjadi di kredit, dan dari yang awalnya di kredit menjadi di debit. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca. Neraca itu terdiri dari 3 unsur, yaitu aset, liabilities, dan ekuitas. Yang dihubungkan dengan persamaan akuntansi, yaitu arta atau aset adalah liabilities ditambah ekuitas atau modal. Yang kedua ada laporan laba rugi, yaitu salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan, karena ini yang menjadi acuan terkait kondisi finansial yang terjadi di saat itu. Tak hanya itu, laporan ini juga harus dibuat sedetail mungkin jika perusahaan tersebut adalah perusahaan besar atau multinasional. Hal ini bertujuan jika ketika dilakukan evaluasi, keterangan datanya lebih menyeluruh dan bisa dipertanggungjawabkan. Kedua ada laporan arus kas atau cash flow, yaitu sebuah perincian yang menunjukkan jumlah pemasukan dan pengeluaran dalam satu periode tertentu. Selanjutnya yaitu ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal yaitu laporan keuangan perusahaan jasa yang menunjukkan sebab-sebab adanya perubahan modal dari modal awal sampai dengan modal akhir periode. Dalam laporan perubahan modal ditunjukkan dengan perhitungan antara modal pemilik awal periode ditambah laba bersih seperti yang tercantum dalam laporan laba atau rugi. Kemudian dikurangi dengan pengambilan pribadi pemilik atau price sehingga diperoleh modal pemilik akhir periode. Selanjutnya, apa sih komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan atau neraca? Komponennya yang pertama itu ada aset atau harta. Di dalam aset itu terdapat piutang usaha. Piutang usaha ini merupakan piutang yang berasal dari kegiatan normal perusahaan. Piutang usaha disajikan terpisah antara pihak ketiga dan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Piutang ini disajikan sebagai jumlah yang dapat direalisasikan setelah memperhitungkan penyisian porsi yang diperkirakan tidak dapat ditagih. Selanjutnya ada persediaan. Persediaan yaitu aset perusahaan yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan ataupun supply untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa dalam perjalanan. Persediaan ini disajikan sebagai biaya perolehan atau nilai realisasi bersih. Selanjutnya adalah biaya dibayar di muka. Ini merupakan biaya yang telah dibayar namun pembebanannya baru akan dilakukan pada periode yang akan datang. Pada saat manfaat diterima, misal premi asuransi yang dibayar di muka, sewa yang dibayar di muka, biaya dibayar di muka, disajikan sebesar nilai yang belum terrealisasi. Selanjutnya ada aset tetap. Nah, aset tetap ini merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai, baik melalui pembelian maupun dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan serta tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal atau perusahaan dalam mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dan yang terakhir ada aset tidak berwujud. Akun ini merupakan aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lainnya untuk tujuan administrasi.
Nah, akun ini antara lain terdiri dari hak paten, merek dagang, goodwill, dan biaya pengembangan. Aset tidak berwujud ini disajikan sebesar nilai tercatat, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset tidak berwujud setelah revaluasi. Selanjutnya itu ada komponen selanjutnya ada liabilities. Nah, di dalam liabilities ini ada hutang usaha. Hutang usaha akun ini merupakan liabilities yang timbul dalam rangka kegiatan normal operasi perusahaan, baik liabilities kepada pihak ketiga maupun pihak yang memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya itu ada hutang pajak. Akun ini merupakan jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Nah, selanjutnya ada pendapatan yang diterima di muka. Merupakan pendapatan yang diterima sebelum manfaat itu dirasakan. Selanjutnya, komponen dari keuangan itu ada ekuitas atau modal. Itu terdapat modal di store, yakni jumlah dari bagian dan modal dasar yang telah ditempatkan dan disetor penuh untuk setiap jenis saham. Yang kedua ada saham, yaitu saham-saham yang dikeluarkan kepada pemilik modal atau pemilik saham. Selanjutnya ada komponen laba rugi. Nah, dalam komponen laba rugi ini yang pertama itu ada pendapatan atau usaha. Akun ini merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan produk utama perusahaan. Pendapatan usaha disajikan bersih setelah dikurangi potongan penjualan, retur penjualan, dan lain-lain. Yang kedua ada beban pokok penjualan. Akun ini merupakan nilai tercatat dari persediaan yang dijual. Selanjutnya ada laba rugi kotor. Akun ini merupakan selisih antara pendapatan usaha dengan beban pokok penjualan. Selanjutnya ada beban usaha. Nah, akun ini merupakan beban kegiatan utama perusahaan yang dilaporkan dalam dua kategori, yaitu beban penjualan, beban umum, dan administrasi. Selanjutnya ada laba rugi usaha. Akun ini merupakan selisih antara pendapatan usaha dengan beban usaha. Nah, selanjutnya ada laporan arus kas. Nah, komponen dalam laporan arus kas ini yang pertama ada aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi ini yaitu semua transaksi yang terkait dengan operasional utama perusahaan, dengan kata lain yang tergolong ke dalam aktivitas operasional, yaitu segala transaksi yang akan masuk ke dalam laporan laba rugi, mulai dari pendapatan, HPP, sampai dengan biaya operasional. Yang kedua adalah aktivitas investasi, yaitu semua transaksi yang terkait dengan penjualan dan pembelian aktiva tetap, penerimaan kas dari piutang, pengembalian cash advance, pengeluaran kas yang mengakibatkan piutang meningkat. Termasuk juga dalam hal ini adalah pemberian kas bond atau cash advance, deposit, dan uang muka biaya. Nah, selanjutnya komponennya itu adalah aktivitas pendanaan, yaitu transaksi-transaksi yang terkait dengan modal dan kewajiban, yaitu pengeluaran kas untuk pelunasan utang, penerimaan kas dari hasil utang baru, yaitu bisa bank loan atau credit loan, itu penerimaan, dan juga penerimaan atas penjualan saham atau surat berharga lainnya. Selanjutnya adalah ada komponen laporan perubahan modal. Nah, komponen laporan perubahan modal ini yang pertama yaitu ada modal awal, yaitu jumlah modal sebelum diadakan pelaporan, lebih tepatnya modal di awal tahun. Yang kedua ada tambahan modal dari pemilik usaha. Tambahan modal ini bisa berupa tambahan uang atau aset bergerak ataupun peralatan. Bila penambahan modal ini dilakukan dalam satu periode, otomatis akan tercatat pada laporan perubahan modal di tahun akuntansi tersebut. Kedua ada perolehan laba rugi. Nah, seperti judulnya, ini adalah pencatatan terhadap semua yang terjadi di dalam satu kurun waktu akuntansi. Misalkan, usaha tersebut ada keuntungan atau sebaliknya terdapat kerugian, maka semua akan dimasukkan ke dalam laporan ini. Selanjutnya ada price, yaitu pengambilan modal untuk kepentingan pribadi.
Tidak ada yang tahu keadaan di masa depan. Oleh karena itu, bila pemilik usaha mengambil modal untuk kepentingan pribadi, ini disebut juga dengan pride. Maka transaksi tersebut harus masuk ke dalam laporan perubahan ekuitas di waktu tersebut. Selanjutnya ada modal akhir. Nah, modal akhir ini merupakan modal yang ada di akhir tahun finansial. Rumus modal akhir ini dapat dari penambahan dan pengurangan poin 1 hingga poin keempat. Nah, apa sih manfaat dari laporan keuangan atau neraca? Yang pertama yaitu untuk membantu meningkatkan kredibilitas entitas. Nah, suatu entitas yang membuat laporan keuangan akan bisa memperhatikan bahwa entitas tersebut telah mengaplikasikan suatu sistem perekapan informasi yang akurat, terpercaya, dan tidak sembarangan dalam mengambil suatu keputusan. Dengan demikian, tentunya para pihak di luar entitas akan mempercayai entitas tersebut dan para pihak eksternal tersebut akan menginvestasikan atau meminjamkan dananya kepada entitas yang memiliki kredibilitas yang baik. Nah, yang kedua yaitu sebagai alat ukur untuk mereview. Nah, laporan keuangan ini memberikan informasi yang komprehensif tentang posisi keuangan suatu perusahaan. Hal tersebut bisa menjadi ulasan yang menggambarkan bagaimana kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya ada dasar membuat kebijakan. Nah, fungsi ini menjadi salah satu fungsi yang sangat penting karena financial statement ini dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan perusahaan. Tentunya kebijakan tersebut akan menentukan arah tujuan perusahaan di masa yang akan datang dalam meraih semua target-target. Yang terakhir yaitu adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam membuat strategi baru. Financial statement ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja manajemen dan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya ada manfaat dari laporan laba rugi. Nah, yang pertama yaitu untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Ketika perusahaan sudah berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, pasti ada transaksi keuangan di sana, baik yang menghasilkan kerugian maupun laba. Nah, akumulasi dari total finansial tersebut yang akan menjadi laba rugi perusahaan di bulan atau tahun tertentu. Jika keuangan tersebut dicatat lengkap dan transaksinya atasan bisa mengetahui secara jelas asal-usul munculnya data finansial tersebut, sehingga bisa dilakukan penghitungan lebih menyeluruh ketika evaluasi nanti. Selanjutnya itu untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Perusahaan sedang berkembang bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar keuntungan atau laba dibanding rugi, tentu prospek perusahaan ke depan akan semakin meningkat. Apalagi jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi, sumber daya manusia, dan selainnya. Selanjutnya itu untuk mengatur langkah kebijakan. Nah, fungsi yang ketiga ini yaitu laporan laba rugi untuk mengatur langkah kebijakan atasan terkait dengan pembiayaan. Jika di dalam laporan tersebut kerugian terbanyak akibat alat produksi yang tidak bekerja, maka di tahun berikutnya bisa diganti dengan aplikasi yang lebih menguntungkan. Begitu juga yang profitnya tinggi dari produk A bukan B, maka di tahun berikutnya kegiatan produksi A lebih ditingkatkan dibandingkan dengan produksi produk B. Selanjutnya ada fungsi atau manfaat dari laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini yang pertama adalah nilai kegiatan operasi perusahaan pada periode akuntansi sebelumnya, yaitu untuk merencanakan aktivitas investasi dan pendanaan di periode yang akan mendatang. Yang kedua yaitu sebagai tolak ukur untuk kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Jika kas yang dihasilkan dalam
perusahaan belum memenuhi target, maka pihak manajemen bisa segera mengambil langkah agar kas perusahaan segera stabil. Ingat bahwa perusahaan mempunyai banyak kewajiban yang harus dibayar, termasuk juga pembayaran dividen. Yang ketiga adalah informasi dari laporan arus kas dapat meningkatkan daya banding laporan kinerja operasi berbagai perusahaan. Mengapa bisa demikian? Karena dengan melihat laporan arus kas dapat menganulir pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Selanjutnya ada manfaat dari laporan perubahan modal. Nah, manfaat dari laporan perubahan modal ini yaitu sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan agar kinerja yang dimiliki oleh perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu untuk mengikhtisarkan aktiva pembayaran dan investasi, untuk merekam dana yang diperoleh dalam satu periode akuntansi, serta menyajikan data perubahan modal kerja. Nah, penyajian elemen-elemen persamaan akuntansi di laporan keuangan adalah sebagai berikut. Nah, dapat dilihat dari gambar di sini. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca mencerminkan hubungan artikulatif. Nah, laba rugi yang tersaji di laporan laba rugi menjadi bagian di laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, saldo akun ekuitas yang tersaji di laporan perubahan ekuitas tercantum di neraca, khususnya di elemen ekuitas. Sedangkan laporan arus kas terkait dengan salah satu yang terdapat di neraca, yaitu akun kas. Jadi semuanya saling berhubungan satu sama lain, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang baik. Selanjutnya ada pengguna laporan keuangan. Nah, pengguna laporan keuangan di sini yang pertama ada investor. Investor atau penanam modal dalam perusahaan juga dengan para penasihatnya berkepentingan mengetahui hasil dari investasi mereka, juga dengan segala resiko yang melekat dan mungkin akan ditimbulkan dari investasi yang telah mereka keluarkan untuk perusahaan. Yang kedua ada karyawan. Karyawan perusahaan atau kelompok yang mewakili suara mereka itu membutuhkan informasi mengenai tingkat profitabilitas dan tingkat kredibilitas perusahaan. Karyawan ingin mengetahui informasi untuk mengetahui kemampuan perusahaannya dalam memberikan tingkat upah atau gaji mereka. Yang selanjutnya ada kreditur. Pemberi pinjaman atau kreditur itu ingin mengetahui apakah pinjaman yang telah mereka berikan dan juga bunganya bisa dibayarkan ketika sudah jatuh tempo nanti. Pemberian pinjaman ini bisa bank atau lembaga bukan bank atau individu dan entitas lainnya. Selanjutnya ada pemasok atau rekan dari kreditur usaha. Nah, ini merupakan seperti bahan baku dari perusahaan menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan apakah jumlah nominal yang terutang akan terbayar saat tiba jatuh tempo nanti. Kreditur usaha memerlukan informasi kepentingan apabila perusahaan yang diutangi adalah pelanggan utama perusahaan pemasok, dan kelangsungan hidup pemasok ini tergantung kepada mereka perusahaan yang perusahaan rekanannya. Selanjutnya ada pemerintah. Kepentingan pemerintah dominan berkaitan dengan pajak. Jadi pemerintah itu butuh laporan keuangan perusahaan untuk mengatur aktivitasnya, menyusun data-data statistik untuk kepentingan negara, dan yang utama adalah menetapkan kebijakan pajaknya. Akuntansi yang digunakan di sini berbeda antara laporan akuntansi keuangan perusahaan. Bisa disebut dengan akuntansi perpajakan. Selanjutnya ada pelanggan. Jadi pelanggan itu membutuhkan laporan keuangan jika suatu saat pelanggan terlibat dalam suatu perjanjian jangka panjang dengan perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi tentang kelangsungan hidup perusahaannya. Yang terakhir ada masyarakat. Nah, sebuah perusahaan bisa mengambil pengaruh terhadap masyarakat dalam beberapa cara. Contohnya, jumlah orang yang menjadi pekerja di perusahaan, perlindungan untuk penanaman modal dalam negeri, informasi keuangan perusahaan bisa membantu masyarakat menyediakan info atau tren yang berkembang.
terakhir tentang rangkaian aktivitas perusahaan. Selanjutnya itu ada perbedaan laporan keuangan perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa. Perbedaannya itu yang pertama, pada perusahaan dagang produk yang diperjualbelikan adalah benda jadi. Nah, sistem penjualannya pun hanya dengan menjual kembali produk tersebut kepada orang lain, sambil sedikit menaikkan harga awal. Selisih harga ini yang menjadi keuntungan usaha sebuah perusahaan dagang. Yang kedua, memiliki persediaan barang dagang. Yang ketiga, terdapat harga pokok penjualan dan akuntansi biaya. Nah, sedangkan laporan keuangan jasa, perusahaan jasa melakukan aktivitas bisnisnya dengan menjual layanan tertentu. Oleh sebab itu, perbedaan laporan keuangan pada industri atau perusahaan dagang, bagian persediaan dan pembelian saja yang berbedanya. Nah, yang kedua itu ketika terjadi pembelian pada perusahaan jasa, biasanya akan langsung dimasukkan sebagai peralatan atau perlengkapan. Selanjutnya ada laporan keuangan perusahaan jasa, tidak ada harga pokok penjualan, HPP maupun akuntansi biaya yang berlaku karena perusahaan jasa tidak menjual barang, jadi mereka hanya menyediakan layanan jasa saja. Ya, yang terakhir tidak memiliki persediaan karena yang dijual merupakan layanan jasa. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara menentukan atau menghitung HPP? Yang pertama kita harus menentukan dulu nih pembelian bersihnya. Nah, pembelian bersih di sini merupakan penjumlahan dari pembelian daya biaya angkut pembelian dikurangi dengan jumlah retur pembelian dan potongan pembelian. Ya, rumusnya itu adalah pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah nilai angkut pembelian dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Setelah menghitung ini, langkah kedua adalah menghitung barang tersedia untuk dijual. Nah, barang tersedia untuk dijual merupakan penjumlahan antara persediaan awal barang dagang dengan pembelian bersih. Adapun rumusnya yaitu barang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan awal barang dagang ditambah pembelian bersih. Nah, selanjutnya itu untuk menghitung HPP-nya itu sendiri, itu dapat dihitung dengan mengurangkan barang tersedia untuk dijual dengan persediaan akhir. Rumusnya yaitu HPP perusahaan dagang sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis standar akuntansi. Nah, yang pertama ada PSAK atau IFRS. PSAK yang pertama adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengacu pada standar yang dibuat oleh IFRS. PSAK IFRS juga merupakan nama lain dari SAK terbaru yang dibuat dan ditetapkan IAI pada tahun 2012. Pengajuan standar terhadap IFRS dilakukan karena Indonesia merupakan anggota dari International Federation of Accountants. Nah, dan sebagai anggota dari Forum G20 London yang telah sepakat untuk menggunakan standar tersebut. Yang kedua ada SAKETAP. SAKETAP itu merupakan standar akuntansi keuangan yang dibuat dan ditetapkan pada entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. Pemahaman ETAP yaitu entitas atau lembaga yang tidak memiliki akuntabilitas dan atau pertanggungjawaban dalam ranah publik. SAKETAP merupakan bentuk sederhana dari PSAK dan IFRS, biasanya digunakan pada perusahaan kecil hingga menengah yang membuat laporan keuangan umum untuk pihak eksternal. Yang kedua ada PSAK syariah. PSAK syariah yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan syariah atau yang sering disebut juga dengan standar akuntansi syariah, merupakan standar yang dibuat untuk lembaga yang menggunakan basis syariah. Yang selanjutnya ada SAP. SAP yaitu atau standar akuntansi pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah atau PP. Semua lembaga pemerintah baik yang berada di pusat maupun yang berada di daerah harus mengacu pada SAP dan membentuk laporan keuangan pemerintah atau pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Hal ini ditujukan agar pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah,
instansi pengguna standar akuntansi. Nah, PSAK atau IFRS ini biasanya digunakan pada bisnis dan organisasi yang berskala publik bersifat umum, seperti BUMN, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan emiten. Yang kedua yaitu beberapa lembaga yang menggunakan PSAK syariah, yaitu bank syariah, lembaga zakat, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan lembaga syariah, karena berlandaskan pada SAK umum hingga dapat dijadikan atau diterapkan juga oleh lembaga dengan basis non syariah. Nah, selanjutnya menggunakan sak etap. Nah, sak etap ini digunakan oleh perusahaan kecil sampai menengah yang membuat laporan keuangan hanya untuk tujuan umum atau penggunaan eksternal seperti untuk kreditur dan lembaga pemingkat kredit atau BPR. Nah, selanjutnya pengguna SAP. Nah, pengguna SAP ini merupakan pemerintah daerah maupun pusat. Nah, ini tuh kenapa harus digunakan sama pemerintah daerah maupun pusat? Ini agar pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga pemerintah menjadi lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu ada perbedaan SAK dengan PSAK. Yang pertama, PSAK saldo labanya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas, sedangkan SAK tidak memenuhi syarat saldo laba dapat disajikan dalam laporan laba rugi. Dan jika tidak disajikan dalam laporan perubahan ekuitas. Jadi untuk SAK itu harus memenuhi syarat dulu, baru bisa disajikan dalam laporan laba rugi. Nah, yang kedua perbedaannya, PSAK dalam aset tetap pengukurannya setelah pengakuan menggunakan metode revaluasi dan metode cost. Sedangkan SAK menggunakan metode cost dan revaluasi yang diizinkan sepanjang mengikuti ketentuan undang-undang. Nah, perbedaan selanjutnya itu PSAK dalam pajak penghasilan menggunakan metode current tax dan deferred tax, sedangkan SAK menggunakan current tax. Selanjutnya, PSAK dalam membebankan biaya riset dan pengembangan membebankan biaya tahunan berjalan dan biaya pengembangan dekapitalisasi sesuai dengan kriteria sedangkan SAK membebankan yaitu pada tahun berjalan. Selanjutnya, PSAK dalam perhitungan investasi menggunakan metode fair value dan metode cost, sedangkan SAK menggunakan metode cost. Nah, yang selanjutnya ada badan usaha. Badan usaha yang pertama ada PT. Apa sih itu PT? PT adalah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT itu apabila memiliki bagian saham sebesar dan jumlah yang ditanamkannya. Yang kedua ada persekutuan. Nah, persekutuan itu merupakan perusahaan yang kepemilikannya dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usahanya guna mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada perseorangan. Nah, perseorangan itu merupakan badan usaha atau perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pengusaha perorangan atau individu. Pemilik usaha perseorangan mengelola sendiri perusahaan dan mendapatkan seluruh keuntungan perusahaan. Selanjutnya ada pembentukan badan usaha. Nah, dalam membentuk badan usaha, yang pertama kita harus membuat dulu pembuatan akte perusahaan. Akte perusahaan ini berisi informasi lengkap mengenai usaha Anda, mulai dari nama perusahaan, bergerak di bidang usaha apa, nama pemilik modal, besaran modal dasar dan disetor, serta struktur pengurus perusahaan. Akte pendirian perusahaan ini harus dibuat dan ditandatangani oleh notaris, dengan sebelumnya harus menyertakan fotokopi KTP dari si pendiri perusahaan itu. Dalam proses selanjutnya, adapun akan mendapatkan SK pengesahan akte pendirian perusahaan dan dari Departemen Hukum dan HAM. Selanjutnya itu mendapatkan surat keterangan domisili usaha. Nah, ini untuk mendapatkan surat keterangan ini harus mengajukan permohonan kepada kelurahan atau kepala desa setempat dengan membawa persyaratan berupa fotokopi bukti kepemilikan atau kontrak tempat usaha, serta fotokopi pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir. Setelah proses selesai, nanti akan mendapatkan bukti keterangan alamat domisili perusahaan dan mengurus NPWP.
Nah, selanjutnya adalah mengurus NPWP. Langkah awal untuk bisa mendapatkan NPWP adalah dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dalam kantor pelayanan pajak atau KPP setempat. Harus membawa persyaratan berupa bukti kepemilikan sewa atau badan usaha, lampiran bukti pajak pendapatan, dan atau sewa gedung. Dan untuk pelunasan PBB setelah itu Anda akan mendapatkan NPWP serta surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak. Dengan nomor inilah nantinya Anda bisa melaksanakan segala hak dan kewajiban perusahaan perpajakan. Selanjutnya adalah mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai tanda bahwa Anda telah bisa menjalankan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Untuk bisa mendapatkan, Anda harus mengajukan permohonan dan persyaratan berupa surat izin tempat usaha atau situ dan pas foto pemimpin perusahaan atau direktur. Bagi Anda pemilik usaha yang kecil dan menengah, permohonan bisa diajukan ke Dinas Perdagangan tingkat kabupaten atau kota. Sedangkan untuk golongan SIUP besar, permohonan harus diajukan kepada Dinas Perdagangan tingkat provinsi. Selanjutnya itu mengurus tanda tangan tanda daftar perusahaan. Sesuai peraturan dan perundang-undangan, semua jenis bidang usaha wajib memiliki TDP. TDP dianggap sebagai bukti nyata bahwa usaha Anda telah terdaftar dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Tanda ini bisa Anda dapatkan dengan mendaftarkan diri ke Dinas Perdagangan sesuai alamat domisili perusahaan. Nah, selanjutnya apa sih itu likuidasi? Jadi, likuidasi yaitu merupakan proses pengurasan dan pemberesan aktiva dan pasiva dari suatu perusahaan yang penanganannya dilakukan oleh kurator atau jika dalam proses hukum kepailitan, atau likuidator yaitu di luar lingkup hukum kepailitan, yang dari pemberesan tersebut digunakan untuk pembayaran utang kepada debitur dan para kreditor. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap dalam likuidasi. Tahap yang pertama yaitu melakukan pengumuman surat kabar dan berita negara Indonesia atau BNR. Dilanjutkan dengan memberitahukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi, atau pemberitahuan kepada menteri ini dilakukan notaris melalui simin bakum. Dalam pengumuman tersebut diterangkan mengenai dasar hukum pembubaran, tata cara pengajuan tagihan, jangka waktu pengajuan tagihan, dan juga nama-nama nama dan alamat likuidator. Sejalan dengan itu, likuidator yang melakukan pencatatan terhadap harta-harta di perusahaan itu termasuk dalam pencatatan nama-nama dari kreditor serta tingkatnya dan hal lainnya terkait dengan pengurangan dalam proses likuidasi. Nah, selanjutnya itu ada tahap kedua. Tahap kedua itu melakukan pengumuman surat kabar dari BNRI, dan pengumuman kedua ini likuidator juga wajib memberitahukan kepada menteri tentang rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Laporan ini dilakukan oleh likuidator dengan cara memberitahukan surat tercatat kepada menteri terkait. Setelah lewat 90 hari pengumuman kedua ini, maka likuidator dapat melakukan pemberesan dengan menjual aset yang sebelumnya sudah dinilai dengan jasa penilai independen, dan dilanjutkan dengan melakukan pembagian atas aset tersebut kepada para kreditor yang dengan asas pari passu pro rata pariet. Selanjutnya ada tahap ketiga yaitu melakukan RUPS tentang pertanggungjawaban proses likuidasi yang sudah dilakukan. Nah, dalam RUPS ini menerima pertanggungjawaban proses likuidasi yang sudah dilakukan, maka dilanjutkan dengan pengumuman kepada surat kabar yang kemudian disusul dengan pemberitahuan kepada menteri. Proses surat kabar yang kemudian disusul dengan kepada menteri bahwa likuidasi sudah berakhir. Dalam hal ini sudah dilakukan pengumuman tersebut, maka menteri akan mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari daftar perseroan.
Selanjutnya ada pelaporan segmen. Nah, pelaporan segmen ini merupakan pelaporan informasi keuangan menurut segmen operasi yang dijadikan oleh suatu perusahaan. Informasi segmen bisa disajikan di dalam batang tubuh laporan keuangan sebagai catatan atas laporan keuangan atau di dalam schedule terpisah yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Selanjutnya ada pelaporan segmen. Nah, standar pelaporan segmen, standar ini mengacu pada pendekatan manajemen untuk segmentasi. Berdasarkan pendekatan manajemen, segmen yang digunakan untuk laporan eksternal ditemukan melalui struktur internal bisa jika pelaporan internal berdasarkan daerah. Maka laporan segmen harus berdasarkan geografi. Jika pelaporan internal berdasarkan lini produk atau industri, maka laporan segmen harus memakai dasar yang sama. Selanjutnya, segmen yang dilaporkan. Segmen usaha yang dilaporkan itu harus melakukan uji pendapatan. Uji pendapatan ini dilakukan dengan menghitung jumlah dari pendapatan setiap segmen usaha. Kemudian dibandingkan jumlah tersebut dengan 10% dan pendapatan total semua segmen usaha. Mensyaratkan bahwa total pendapatan eksternal dari segmen yang perlu dilaporkan setidaknya berjumlah 75% dari total pendapatan konsolidasi. Nilai ujinya adalah 75%. Selanjutnya, periode dalam pelaporan keuangan. Nah, yang pertama ada periode kalender. Periode kalender ini yaitu suatu kalender biasanya terjadi dari 12 bulan berturut-turut konsisten dengan struktur biasa dimulai dari pada tanggal 1 Januari atau berakhir pada 31 Desember. Selanjutnya ada tahun fiskal, yaitu merupakan periode 1 tahun yang digunakan perusahaan dan pemerintah untuk pelaporan dan penganggaran keuntungan. Tahun fiskal paling sering digunakan untuk keperluan akuntansi untuk menyimpan laporan keuangan. Tahun fiskal dapat dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Tidak semua tahun fiskal sesuai dengan tahun kalender. Yang kedua ada periode interim. Periode interim ini yaitu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Terus ada juga laporan tahunan. Laporan tahunan ini merupakan laporan keuangan yang diterbitkan jika manajemen dan beberapa stakeholder membutuhkan laporan keuangan pada saat tertentu. Kedua ada laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim yaitu laporan keuangan yang disajikan untuk satu periode interim. Yang dimaksud dengan periode interim adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada periode tersebut. Daripada periode 1 tahun buku penuh, biasanya bulan, triwulan, kuartal, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat 2 pandangan terhadap laporan keuangan interim, yaitu periode interim dianggap sebagai dasar periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa hasil operasi tiap periode ditentukan dengan cara yang sama seperti dengan periode tahunan. Kedua, periode interim yaitu bagian yang integral dengan periode tahunan. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian laporan keuangan interim. Yang pertama, suatu perubahan kebijakan akuntansi harus diterapkan secara retrospektif dengan melaporkan jumlah setiap penyesuaian yang terjadi yang berhubungan dengan periode sebelumnya sebagai satu penyesuaian pada saldo laba awal periode atau retained earning. Kecuali jika jumlah tersebut tidak dapat ditentukan secara wajar, informasi komparatif harus dinyatakan kembali, kecuali jika melaksanakan dianggap tidak praktis. Pengaruh perubahan akuntansi terhadap hasil keuangan untuk periode interim pada perusahaan interim berikutnya harus diungkapkan. Selanjutnya ada pelaporan keuangan interim terakhir, misalnya triwulan keempat tidak perlu disusun karena pada dasarnya laporan keuangan tersebut dapat digantikan dengan laporan keuangan tahunan. Dalam hal ini, laporan keuangan interim triwulan keempat hendak diterbitkan, maka penerbitnya dilakukan bersama dengan penerbitan laporan keuangan tahunan. Di samping itu, dari laporan keuangan interim triwulan keempat harus merupakan selisih dari laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim sebelum tahun yang bersangkutan. Nah, sekian video materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.